wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah istiqomahkan kita, Allah kumpulkan kita pada malam Jumat, berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan para masyayikh, berkumpul dengan para ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ulama-ulama kita, panjangkan umur mereka, sehatkan umur mereka. Allah jaga mereka dari segala keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang telah berpulang ke rahmatullah dari guru kita, Habibana Syekhuna Al-Habib Hasan bin Idrus Al-Habsi, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan-kebaikan beliau. Semoga Allah kumpulkan kita bersama beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, di akhir zaman seperti ini, yang paling berat bagi seorang muslim, bagi orang-orang yang mau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang paling berat bagi mereka kehilangan orang-orang yang menuntun mereka kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan orang-orang yang menyokong dan mendorong, bahkan memaksakan mereka agar mereka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat di akhir zaman. Jangankan kita, para nabi merasakan keberatan hal tersebut. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk memberikan hidayah, untuk mengajak orang kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan cuma utus saya, utus saudaraku Harun sebagai penyokong, sebagai pendorong, sebagai kawan yang selalu bersama-sama menuntun untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala." Para nabi merasakan hal seperti itu, apalagi kita. Dan kita di akhir zaman seperti ini, di tempat dan di waktu banyaknya fitnah yang terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi derajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan daripada kajian kita yang setiap malam Jumat kita dengarkan nasihat Imam Ghazali kepada kita. Setelah sebelumnya Jumat-Jumat dahulu Imam Ghazali menjelaskan tentang 8 anggota tubuh yang harus kita jaga, dan sudah selesai 8 anggota tubuh, 7 anggota tubuh tersebut satu persatu Imam Ghazali jelaskan kepada kita tujuannya, tujuan diciptakannya, dan dari apa kita menjaga anggota tubuh yang 7 tersebut. Kemudian Imam Ghazali mengatakan wa alal jumlah, secara jumlah, secara ringkasan, ringkasannya kata Imam Ghazali, faharakatuka wa sakanatuka bi'a'dha'ika ni'mah min ni'amillah. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya harakatmu, gerakanmu, diamnya engkau dengan anggota tubuhmu merupakan nikmat daripada nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fala tuharrik syai'an minha fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Jangan sampai kita gerakkan satu anggota tubuh kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'milha fi ta'atillah, dan kita gunakan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annaka in gassarta fa ilaika yarji wabalu. Jika kita lalai akan hal tersebut, kembali kepada kita wabaluhu, kebinasaannya, kembali kepada kita hukumannya. Wa in syammarta, jika kita kembangkan, tidak kita lalaikan, dan kita kembangkan dan kita jalankan dengan semestinya, fa ilaika ta'udu thamaratuhu, dan kepadamu kembali ke buah dan hasilnya. Wallahu ganiyun anka. Allah ini tidak butuh kepada kita. Allah maha kaya terhadap kita. Wa an amalika, dan amalmu. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh amal kita. Sesungguhnya kata ulama, innallaha khalaqal khalqa liyarbahu, innallaha khalaqal khalqa liyarbahu alaih, la liyarbahu lahu, la liyarbah lahu.
Allah menciptakan manusia, makhluknya, agar makhluknya mengambil untung dari Allah. Bukan Allah menciptakan makhluknya untuk Allah mengambil untung dari makhluknya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, Allah ganiyun anka, Allah tidak butuh sama kita dan amal-amal kita. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap apa yang kita lakukan sebagai rahina, sebagai gadaian yang akan kita tebus dengan kebaikan kita atau dengan keburukan yang kita lakukan. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Wa iyyaka an taqul, kata Imam Ghazali, hati-hati kita mengatakan di dalam diri kita, innallaha karimun rahim yaghfirudz dzunubal usah. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan, Maha Rahmat, mengampuni dosa-dosanya orang yang bermaksiat. Fa inna hadhil kalimat haq urida bihal batil. Kata Imam Ghazali, ini perkataan yang benar. Allah Rahim, Allah Dermawan, Allah merahmati. Insya Allah Allah ampuni dosa kita. Ini kalimatnya benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang diinginkan dari kalimat ini kebatilan. Yang diinginkan dari kalimat ini kebatilan. Nafsu kita akan menggunakan kalimat ini untuk kebatilan. Artinya lakukan apa yang kau mau lakukan, insya Allah Allah Rahim, Allah Karim. Hati-hati seperti itu, kata Imam Ghazali. Makanya kata Imam Ali karramallahu wajha, hab anna Allah yaghfir lil usah. Iya, berandai-andai Allah mengampuni orang-orang yang bermaksiat. Alaysa yafutuhu thawabul mugarrabin, kata Imam Ali, apakah Allah akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, Allah ampuni orang yang bermaksiat, tapi orang yang taat apalagi? Sedangkan orang yang bermaksiat Allah ampuni. Bagaimana orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan cuma Allah ampuni, tapi Allah muliakan mereka. Jadi makanya Imam Ghazali, jangan tekankan di dalam diri kita kalimat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Karim Rahim. Kapan kita tekankan di dalam diri kita kalimat seperti ini? Ketika kita sudah melakukannya. Ketika kita sudah terjerumus di dalam hal tersebut, di dalam kemaksiatan tersebut, agar kita tidak putus asa, kita bilang innallaha Karimun Rahim. Allah Maha Rahmat. Semoga Allah ampuni dosa-dosaku yang tak. Karena banyak yang putus asa ketika melakukan suatu dosa, dia putus asa. Dia bilang, sudah, untuk apa saya tobat? Nanti saya terjerumus lagi. Nanti saya lakukan lagi. Nanti saya begitu lagi. Nanti saya mengulanginya lagi. Sekarang kita pakai kalimat yang seperti ini. Innallaha Karimun Rahim. Allah Maha Rahmat. Allah Maha Dermawan. Sekarang saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah tidak akan menjerumuskan, insyaallah saya tidak akan terjerumus lagi di dalam kesalahan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sebelum melakukan kesalahan kita mengatakan seperti itu kepada diri kita. Salah. Kalau kita mau melakukan kesalahan, bilang sama diri kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah azabnya kuat, azabnya perih, hukumannya besar. Tapi setelah kita melakukan, agar kita tidak terjatuh di dalam putus asa terhadap rahmatnya Allah, kita bilang kepada diri kita, sesungguhnya Allah Maha Dermawan, Allah Maha Merahmati. Allah rahmatkan. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Itu yang kita harapkan di dunia ini, mendapatkan taubat nasuha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dari kita melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan ketika dia diberikan taubat nasuha oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat nasuha kepada kita, amin ya rabbal alamin. Allah perbaiki kesalahan-kesalahan di dalam hidup kita. Allah luruskan apa yang belok di dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Kata Imam Ghazali, wasahibuha, orang yang mengatakan seperti itu, mulaqabun bil hamakati, digelar dengan kebodohan. Bitalqibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya, kata Imam Ghazali, yang melakopkan, yang menggelarkan orang tersebut bodoh, bukan saya, tapi yang menggelarkan orang tersebut, orang yang sebelum melakukan kemaksiatan dia bilang Allah itu Darman, Allah itu Maha Merahmati. Sebelum melakukan kemaksiatan dia bilang seperti itu kepada dirinya, sehingga dia terjerumus. Bukan saya yang melakobi, bukan saya yang menggelarkan orang tersebut bodoh,
tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggelarkan orang tersebut orang bodoh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, mandana nafsahu. Orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang cerdas. Amin. Siapa itu? Mandana nafsahu, yang mempertimbangkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk persiapan dia setelah kematian. Wal ahmaq, dan orang yang bodoh, man atba'a nafsahu hawa, siapa yang mengikuti keinginan daripada hawa nafsunya, wa tamanna 'alallahil amani, dan dia berangan-angan, berandai-andai dan berangan-angan atas Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengikuti hawa nafsunya, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memikirkan akhirat, tidak mau memikirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berandai-andai nanti Allah Subhanahu wa taala akan mentaubati saya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa saya. Inilah ahmak, inilah bodoh sesuai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang cerdas, jangan jadikan kita orang-orang yang bodoh terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang salah di antara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kalau ada yang belok dari kita, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskannya. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taubatan nasuha, taubatan la ya'udu ila ma'siyati abadan. Allahumma ansimna min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ibid dunya. Matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagh ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang terhormat para habaib, para masyayikh, para asatiz, para alim ulama, wabil khusus guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia mereka semua. Allah mudahkan segala urusan mereka, urusan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan berkat perkumpulan kita di malam hari ini, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia dan akhirat. Dan sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan juga kita di surga bersama para guru-guru kita dan bersama para anbiya was salihin, khususnya Sayyidil Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dengar bagaimana penyampaian daripada Sayyid Alwi bin Zain Al-Habsyi tadi, begitu menyentuh hati. Betapa jangan sampai kita tertipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Kalau kita perhatikan firman Allah ini, Allah menggunakan kalimat khutuwat. Tarkibnya itu jamak, bukan khatwah, satu. Tapi Allah mengatakan khutuwat. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah. Sebab iblis ini menyesatkan kita bukan dengan satu kali pukulan, akan tetapi begitu pelan dan pelan kita menyangka itu sebuah kebaikan, padahal itu adalah sebuah jalan yang dia buat agar kita menuju pelanggaran kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin pernah terbangun tengah malam, tiba-tiba hati itu memerintahkan untuk bangun. Diperintahkan kita untuk sholat taubat. Habis itu diperintahkan lagi kita di dalam hati itu memerintahkan kita untuk mengaji beberapa juz.
Setelah kita hendak istirahat sedikit, tiba-tiba hati itu menyuruh kau banyak dosa, banyak istighfar 1000 kali kalau bisa. Sudah 1000 kali, dia minta lagi 10.000 kali. Kita istighfar malam itu 10.000 kali. Ada di antara mungkin kita seperti itu, pernah suatu malam tiba-tiba sadar, menangis di hadapan Allah. Diperintahkan kita untuk melakukan amal kebajikan yang sifatnya sunnah, padahal itu adalah bisikan syaitan. Tujuannya adalah apa? Supaya kita capek, kemudian kita tinggalkan sholat subuh. Hada khutuwat syaitan. Ini tipu daya syaitan. Gambarannya baik. Kalimatul haq urida bihal batil. Demikian Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa tipu daya syaitan ini terkadang datang ke dalam hati kita dengan kalimat yang bagus, tapi tujuannya adalah sebuah pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang tak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang lahir pada tahun 405 Hijriyah, 450 Hijriyah, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya ada riwayat dari sahabat Nabi yang bernama Abu Umama Al-Bahili. Umama Al-Bahili meriwayatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dahala Sya'ban, kata Rasulullah SAW, apabila telah masuk bulan Sya'ban, fatahhirun anfusakum. Kata Rasulullah SAW, apabila telah masuk bulan Sya'ban, maka sucikanlah jiwa sanubari kalian. Wa aktsiru zadakum, dan perbanyaklah bekal kalian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, dinamakan bulan Sya'ban ini kenapa sumia Sya'ban? Litasha'abu fihi min khairin kathirin. Diberi nama Sya'ban karena kebaikan di bulan ini begitu banyak dan bercabang-cabang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Profesor Dr. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Juga disebutkan oleh seorang ulama India yang bernama Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya tentang sirah nabawiyah, Rahikul Mahtum. Beliau menceritakan bahwasanya di bulan Sya'ban ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bulan Rajab, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan meninggalnya istrinya, meninggalnya pamannya yang membela dirinya. Dihibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke 7 petala langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan selanjutnya, bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak pemberian dan anugerah serta nafahat sebagai tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang satu ini. Disebutkan bahwasanya di bulan Sya'ban ini terjadi insyiqaqul qamar, terberahnya bulan. Sebutkan dalam Al-Qur'an, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Dengan terbelahnya rembulan itu menandakan bahwa kiamat ini akan dekat. Dan itu terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rembulan ini sudah sedari kecil. Peristiwa itu direkam dalam kitab Al-Mustadrak, meriwayatkan bahwasanya suatu ketika dahulu Rasulullah masih kecil, digendong oleh pamannya Abbas. Lagi rembulan indah di langit, Rasulullah digendong masih kecil oleh pamannya Abbas. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk bulan, kemudian mengarahkan ke kanan, maka bulan itu ke kanan. Rasulullah mengarahkan ke kiri, bulan itu ke kiri. Jadi yang pertama pakai touch screen itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan HP, tapi alam semesta di jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abbas melihat itu takut, Sayyidina Abbas. Kemudian Sayyidina Abbas masuk ke dalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewasa, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Abu Jahal dan Mughirah serta 5 orang sahabatnya, dia mengatakan, wahai Muhammad, andai kau benar Rasul, tolong itu rembulan belah jadi 2. Maka di dalam riwayat disebutkan, rembulan itu mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa kita gambarkan, mungkin para sahabat dan orang-orang Abu Jahal berserta Mughirah dan teman-temannya itu berada di belakang Rasulullah SAW. Sementara rembulan ada di hadapan Rasulullah. Dalam riwayat, bulan itu mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menggaris 2. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwasanya kana fi ahdi insyaqqal qamar fi ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ila falikataini, terbagi menjadi 2 rembulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falikatun adnal jabali wa falikatun fauqaha. Kata beliau, rembulan itu terbelah 2, satu bagian di bawah gunung dan satu bagiannya di atasnya. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini dianggap sebagai sihir oleh kafir Quraisy. Demikianlah orang-orang yang memiliki kebencian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan al-madad ala gadril mashhad. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tergantung daripada cara pandang kita kepada sesuatu. Kalau cara pandang kita kepada sesuatu itu dengan su'udzon, prasangka buruk dan kebencian, demi Allah kita tidak akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pandang. Contohnya orang terdekat seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dekat dengan Nabi, hidup di zaman Nabi, melihat Rasulullah, tapi di dadanya penuh dengan kebencian, dia tidak mendapatkan nafahat dari Rasulullah. Tapi perhatikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal bin Rabah, melihat Rasulullah dengan pandangan keagungan, sehingga mereka mendapatkan martabat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Al-madad ala gadril mashhad. Pemberian Allah Subhanahu wa taala tergantung cara kita pandang kepada guru kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena benci sudah masuk di dalam hati, mereka mengatakan, oh top betul sihirnya Muhammad. Maka peristiwa ini rupanya ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Nama aslinya Abu Fida, Ismail bin Umar Ibni Katsir, di dalam kitabnya Bidayatun Nihayah, yang lahir pada tahun 700 Hijriah, meninggal pada tahun 774 Hijriah. Beliau merekam peristiwa ini di dalam kitabnya Bidayah Nihayah, menyebutkan dan menceritakan bahwasanya ketika terjadi peristiwa pembelahan bulan itu, ternyata di India ada seorang raja melihat benar-benar bahwa rembulan itu terbelah. Andai ini sihir, tentunya cuma orang yang ada di sekitar Nabi yang bisa melihat. Tapi orang yang jauh, di timur jauh, bisa melihat. Ternyata di saat yang sama ada rembulan yang terbelah. Maka sang raja ini namanya Cakrawati Farmash, kalau nggak salah. Adalah seorang raja di zaman itu, melihat peristiwa itu dan berkata kepada katibnya, tulis peristiwa ini dan cari tahu apa yang terjadi. Beberapa tahun kemudian, tiba-tiba ada rombongan dari Mekah melakukan perjalanan ke Cina. Mereka singgah di India dulu. Mereka dengar, ini kebetulan katibnya ini jago bahasa Arab. Dia dengar desas-desus pembicaraan itu, bahwa ada seorang di Mekah yang malam itu menyihir sehingga bulan terbelah 2. Dia pun berkata, itu bukan sihir, kami di sini melihat hal itu. Dari mana kalian lihat? Mereka menjelaskan bahwa yang membelah itu adalah, yang menyihir bulan menjadi 2 itu adalah seorang yang bernama Muhammad. Maka peristiwa ini disampaikan kepada raja tadi. Akhirnya raja penasaran, dia pun melakukan perjalanan. Dia minta sama katibnya untuk melakukan perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Ke Mekah Al-Mukarramah mereka melakukan perjalanan. Cerita ini diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim.
Beliau menceritakan bahwa ada seorang raja dari Hindi datang bertemu kepada Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam sambil membawa air yang di dalamnya ada bazinjal. Apa itu bazinjal itu? Ada terong, juga ada buah-buahan, ada zanjabil. Apa zanjabil itu? Jahe. Ada minuman, ada buah-buahan, dia orang bawa. Kata sahabat, kami itu minuman yang dicampur dengan jahe ditaruh di botol, itu diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan kepada kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi dari jauh. Dia masuk Islam, dia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ini seorang raja di negeri saya. Ada satu negeri yang baru saya taklukkan. Kira-kira apa namanya?" Dia minta nama. Kata Rasulullah SAW, kasih nama itu tempat dengan nama Khairullah, kebaikan dari Allah. Karena lidahnya orang India ini sama dengan lidahnya orang Kaili, Khairullah tadi menjadi Khairella, sekarang menjadi Karela. Ada satu tempat namanya Karela di India. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini apa yang kemudian disampaikan? Bahwa di bulan Sya'ban ini betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipayungi dengan kecintaan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai peristiwa penting itu diabadikan di dalam Al-Qur'an dan sejarah mencatat hal tersebut agar kita menjadi dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di bulan Sya'ban ini. Disebutkan pula di bulan Sya'ban ini terjadi tahwilul kiblah, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Dan permintaan ini tidak diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendam permintaan itu di dalam hati, tak menuturkan hajatnya kepada Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tak perlu kau bertutur kata, wahai nabiku Muhammad. Cukup kau berkeinginan saja, maka aku akan kabulkan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Kami, kata Allah, qad nara, telah sungguh melihat, taqalluba wajhika, bagaimana keinginanmu itu naik selalu ke langit. Kau punya pandangan naik seperti ada hajat. Kata Allah, falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Tak perlu kau bertutur kata. Dengan isyarat seperti itu, kami kabulkan hajatmu. Kami palingkan Ka'bah dari Baitul Maqdis menuju tempat yang paling kau cintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadza Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Kata ulama bahwa bulan Sya'ban itu tempat diturunkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, sehingga kata ulama, seseorang itu dilantik kebanyakan wali min auliyaillah, itu diangkat menjadi seorang wali di bulan Sya'ban. Dan waktunya itu adalah ketika sahar, sebelum fajar, ada namanya waktu sahur. Jadi bohong seseorang yang mengaku wali. Bahkan akhir-akhir ini ada yang mengaku Imam Mahdi sebagai wali ahli zaman, akan tetapi dia tidak pernah sholat subuh. Ajib. Bahwa wali itu diangkat menjadi wali waktu sahar, waktu malam, waktu indah munajat dengan Allah. Dan kebanyakan mereka diangkat bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di bulan Sya'ban ini orang yang basah lisan kita, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meresapi setiap kalimat-kalimat salawat itu dan mengingat akan peristiwa dan samudera keindahan dari Allah Subhanahu wa taala yang terpancar dan tercermin dari perilaku dan perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha minni wa lakum minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, limpahan rahmat berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang sangat mubarakah. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang berkat beliau kemuliaan ini Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah banyak dengarkan tentang masalah agama kita, tentang masalah Nabi kita, tentang masalah syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semua ini adalah menambah, insyaallah menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, menambah kecintaan kita kepada agama Nabi Muhammad atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan keadaan, tidak gampang iman kita tergadai dengan sesuatu masalah duniawi. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia seperti ini, kita punya ustaz, kita punya Habib Hasan. Seperti malam seperti ini, setelah dari sini dia berangkat untuk menuju dakwah lagi ke Wekuli. Perjalanan beliau adalah perjalanan dakwah. Perjalanan beliau adalah perjalanan yang indah di mata Allah dan Rasulnya. Perjalanan beliau adalah merupakan perjalanan terakhir menuju Allah, yaitu beliau insyaAllah termasuk dalam orang-orang yang dicatat syahid di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah pangkat-pangkat yang seperti beliau. Beliau punya pangkat ini banyak diiri sama para ulama, para aulia. Ulama kita selalu menyampaikan kepada kita sekalian, kalau bisa walaupun ente sudah tua, ente terus dengan kitab, supaya ente termaktub dalam orang-orang yang meninggal dalam keadaan belajar, termasuk syahid. Ini anjuran dari para ulama-ulama kita. Kita punya guru-guru yang di Hadramaut. Ente so tua seperti apa, ente kalau bisa datang di majelis niat belajar, supaya ente kalau mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau alhamdulillah dari masjid sini beliau berangkat malam hari untuk mengisi acara di Wekuli. Habis ceramah pagi, habis ceramah Jumat, baru mau pergi ke acara lagi satu sore, sudah diambil oleh Allah. Syahid betul-betul orang mulia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita derajat itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Sya'ban tadi sudah disebutkan beberapa kejadian yang Allah berikan kepada kemuliaan di bulan Sya'ban. Termasuk tadi adalah tahwilul qiblah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa beliau masih di Mekah tidak terlalu berharap kepada mengarahkan kiblat itu ke mana nih, ke Baitullahil Haram. Karena Nabi bisa sembahyang di Mekah menghadap Ka'bah dan juga menghadap Baitul Maqdis sekalian. Di Mekah itu Nabi menghadap Ka'bah, Baitul Maqdis di sana. Jadi Nabi kalau sembahyang dari sini, Ka'bah di depan situ, sekalian juga menghadap Baitul Maqdis. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, sudah tidak bisa lagi seperti itu. Nabi kalau menghadap ke Baitullahil Haram, Baitul Maqdis di belakang. Jadi kalau menghadap Baitullahil Haram, Mekah ke sana, Baitul Maqdis di sana. Jadi Nabi agak berat. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hati beliau kepingin kalau ini kiblat ini ke sana, supaya menyalahi orang-orang Yahudi. Yahudi itu kalau sembahyang menghadap ke sana. Nabi itu kepingin menyalahi orang-orang Saudi, orang-orang Yahudi. Jadi setiap sesuatu perkara yang dasar, yang sama, hampir sama dengan orang-orang Yahudi, itu kalau bisa disalahi. Artinya dibedakan dengan kita. Jangan disamakan. Supaya ada bedanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabi waktu di Madinah sudah berat. Menghadap, Nabi kepingin sekali ke sana, menghadap ke Baitullahil Haram. Nabi kepingin dalam hati seperti itu di Madinah. Begitu Allah Subhanahu wa taala melihat hal tersebut, maka Allah berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Ka'bah, untuk menghadap Baitullahil Haram. Di situlah diturunkan qad nara takalluba wajhika fis sama' falanwalliyanaka qiblatan tardaha. Di saat diturunkan ayat itu,
Nabi sembahyang subuh. Dalam riwayat, setelah sembahyang subuh, ada satu sahabat waktu mau zuhur, sahabat itu berada di mana nih? Di masjid. Yang namanya sekarang masjid itu Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain. Kenapa dinamakan Masjid Qiblatain? Sahabat waktu itu belum dengar ini masalah pemindahan kiblat ini. Kiblat waktu itu sana, Baitul Maqdis ke sana. Jadi kiblatnya di sana, sahabat menghadap sana semua. Datang sahabat ini satu masuk karena dia sudah sembahyang sama Nabi tadi pagi, dia sudah tahu ini kiblat ke sana. Sahabat menghadap ke sana semua. Dia sampaikan, apakah kalian tidak mendengar bahwa kiblat itu sudah berarah kepada Ka'bah, kepada Baitullahil Haram, bukan lagi ke sana. Pada saat itu sahabat masih sembahyang 2 rakaat. Sudah mendengarkan itu, maka imamnya berpindah dari sana, dia maju ke depan sini untuk menjadi imam, dan makmum sisa berbalik saja. Makmum sisa balik di tempat. Imam dari sana berjalan ke depan untuk menjadi imam. Di situ sahabat sembahyang zuhur 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaatnya menghadap Ka'bah. Jadi digelar masjid itu sampai sekarang Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Itu sebab masjid itu dinamakan Masjid 2 kiblat. Ada yang mengatakan Rasulullah sendiri yang sembahyang di tempat itu. Tapi kalau tidak salah lebih kuat pendapat yang mengatakan sahabat yang datang, bukan Nabi sembahyang di situ. Itu adalah satu peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban seperti ini, tahwilul qiblah. Juga tadi sudah disebutkan adalah salah satu yang dianjurkan kita untuk banyak berselawat karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang seperti ini, sehingga kita dianjurkan untuk banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di bulan Sya'ban seperti ini adalah istilah sekarang ini rekapitulasi. Iya. Artinya mengumpulkan semua amal yang untuk di-store pada saat ini, bulan Sya'ban. Mau di-store semua ini amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau di-store. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Usama bin Zaid pernah menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa ente bulan Sya'ban seperti ini?" Artinya berpuasa terus. Nabi menjawab, pada bulan seperti inilah Allah akan mengangkat semua amal-amal hambanya untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya menginginkan ketika saya punya amal diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Coba Nabi punya keinginan apa? Supaya amalnya diangkat dalam keadaan berpuasa. Nabi sendiri masih beramal. Nabi sendiri masih mengharap rahmat. Nabi sendiri masih mengharapkan derajat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Yang kadang orang baru beramal 1 kali, baru haji 1 kali, baru bangun masjid 1 kali sudah menganggap amal paling banyak sudah. Sudah tidak perlu lagi beramal, sudah cukup nongkrong-nongkrong saja. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada waktunya kecuali dia beramal, tidak ada waktunya kecuali dia masih mengharap selalu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil nasib kita, 1-2 hari, 3-4 hari, 5-6 hari di dalam bulan ini kita berpuasa. Atau Senin Kamis kita berpuasa kesempatan. Sebelum datang tanggal 16 Sya'ban. Kalau tidak terbiasa puasa di bulan Sya'ban, 16 Sya'ban sudah haram, tidak boleh lagi kita berpuasa. Tapi kalau kita berpuasa dari sekarang Senin Kamis terus sampai akhir Sya'ban kita bisa berpuasa. Tetapi harus puasa dari sekarang, Senin Kamis. 16 Sya'ban pun masih bisa kita puasa. Atau orang yang bisa berpuasa di 16 Sya'ban ke atas, orang yang ganti puasa. Itu boleh ganti puasa. Tapi kalau bukan ganti puasa, dia bilang saya mau puasa nanti sunat insyaallah. Kapan? Insyaallah dari 16 Sya'ban supaya dekat Ramadan sudah terlatih saya puasa. Haram sudah, tidak boleh lagi ente puasa di situ. Kalau ente mau puasa dari sekarang,
Ente mau puasa terus? Boleh. Ente mau puasa setiap hari, 1 minggu 3-4 kali. Ente niat, 1 minggu 3-4 kali saya harus puasa. Sampai nanti 16 Syaban ente masih boleh puasa. Karena ente lanjutkan puasa sunnah dari sebelum 16 Syaban. Jangan nanti 16 Syaban baru ente mau bilang puasa Senin Kamis. Dari sekarang kalau ente mau puasa Senin Kamis supaya 16 Syaban ke atas ente masih bisa berpuasa. Gunakan waktu yang kosong kita, ambil nasib kita seperti ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak ada dalam 1 tahun itu lebih banyak berpuasa selain daripada bulan Syaban ini. Nabi paling banyak puasa sunat di bulan Syaban ini. Hampir kadang 1 bulan penuh Nabi puasa. Jadi kita ambil nasib puasa kita di bulan Syaban mengikuti baginda Nabi 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, khususnya di Ayyamil Bid paling afdal. Tanggal 12, tanggal 13, 14, tanggal 13, 14, 15 Syaban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan-kemuliaan di bulan ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan tutup majelis ini di tanggal 20 Syaban. Ya. Kalau tidak salah di 20 Syaban, minggu depan, berapa hari setelah minggu depan kalau tidak salah? 29 Februari kita akan tutup majelis. Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita mulai banyak mengaji, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bermunajat. Bukan berarti kita mau istirahat di dalam ibadah, tapi kita persiapkan kita punya strategi untuk menghadap kepada Allah. Di rumah, bersihkan rumah, perbaiki kita punya diri untuk silaturahmi kepada keluarga sebelum datang bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan kita sudah siap betul untuk menghadapi bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allah menjadikan catatan khusus untuk kita sebagai orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma ajbur li ummati Muhammad, Allahumma aslih li ummati Muhammad, Allahumma afi an ummati Muhammad, aslih hawalana wa hawal hadhihi al-ummah. Allahumma khatar la'ana ra'isan tayyiban muttaqin mukhlisin liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan Allah pilihkan kita pemimpin yang baik insyaallah, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang amanah, yang jujur insyaallah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kita sudah banyak diuji dengan pemilihan pemimpin kita. Orang yang memilih pemimpin yang salah kemarin, dia punya tanggung jawab sangat besar. Dengan kebohongan-kebohongan terjadi yang sekarang ini yang sudah kita lihat, itu adalah merupakan salah satu tanda pemimpin yang akan naik, pemimpin yang tidak baik. Tapi kita berdoa, Allah punya takdir, Allah punya kehendak, tapi Allah titip doa sama kita, Allah titip usaha sama kita. Kalau kita sudah berusaha, kemudian kita berdoa, nanti pilihan sama Allah. Nanti pilihannya sama Allah. Apa Allah mau kehendaki kita terima dengan baik, dengan tenang, dengan tumanina, dengan ikhlas, sudah itu pilihan Allah. Karena kalau yang tidak baik Allah pilihkan, ya berarti kita umat pada saat ini masih banyak yang menginginkan yang tidak baik. Masih siap untuk menerima sogokan, masih menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang yang duniawi sifatnya. Ya jangan kita marah, karena sudah Allah perintahkan kepada kita untuk yang terbaik, kita sudah berusaha untuk yang terbaik, tapi masih lebih banyak yang memilih yang tidak baik daripada yang baik. Karena apa? Karena kepentingan, karena maslahat, karena ini. Kita yang sudah berusaha, terima dengan apa yang Allah sudah berikan, ikhlaskan. Sisa kita menyikapi bagaimana kita mendapatkan tekanan-tekanan, mendapatkan siksaan-siksaan, mendapatkan tidak ketenangan di dalam kepemimpinannya nanti, kita terima. Tapi kita bersikap dengan yang baik, tidak memaki, tidak menghina, tidak merendahkan. Sudah, apa yang sudah ditentukan oleh Allah kita terima.
Setelah apa? Setelah kita berusaha dan berdoa. Sekarang kita punya doa ini didengar oleh Allah. Kalau kita minta apa yang kita inginkan, insyaallah Allah akan terima, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.